Sedang viral nih di media sosial ada hujan mikroplastik di Jakarta. Waduh, apa tuh hujan mikroplastik dan seperti apa nih dampaknya? Apakah berbahaya atau bagaimana? Nah, kita bisa langsung tanya sama peneliti BRIN yaitu Pak Reza Cordova. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam, terima kasih sudah kontak. Selamat malam para pendengar. Pak Reza, kita mau nanya-nanya nih Pak soal Baik, berita nih. Ada yang viral katanya di Jakarta ada hujan mengandung mikroplastik. Boleh dijelasin nggak sih Pak, apa sih mikroplastik dalam konteks atmosfer ini Pak? baik. Mikroplastik itu sendiri sebenarnya adalah partikel plastik yang ukurannya itu kecil. Jadi ukurannya kurang dari setengah sentimeter. Nah, mikroplastik ini sendiri asalnya memang dari awal diciptakan sedemikian rupa, ukurannya itu memang kecil. Nah, atau yang paling banyak itu adalah dari plastik-plastik yang ukurannya besar, kemudian terkena sinar matahari, terkena gesekan, akhirnya terkena ukurannya itu lebih kecil lagi gitu. Nah, kaitannya dengan atmosferik karena ukuran dari si mikroplastik ini sangat kecil, hal ini mengakibatkan dia ini lebih mudah untuk terbang atau bisa bergerak kemanapun. Kasarnya seperti itu ya. Lebih bahkan bisa lebih kecil daripada debu. Nah, dia itu bisa terhirup sampai tertelan ke udara gitu karena memang dia ini bisa bercampur karena bisa terbang ke udara kemudian sampai terbang terbawa sampai ke atmosfer sehingga dia itu bisa bercampur dengan uap air dan juga turun lagi ke bumi lewat air hujan seperti itu. Oke, tadi kalau itu adalah penjelasan kenapa mikroplastik ini bisa ada dalam kandungan hujan ya, Pak. Tapi sumber utamanya mikroplastik ini apa ya, Pak? Kira-kira bisa sampai terbawa ke atmosfer kemudian jadi hujan mikroplastik? Baik, jadi kalau sumber utamanya sendiri, mikroplastik kenapa bisa ada di udara itu pertama pasti dari aktivitas manusia yang ada yang kita lakukan sehari-hari, bisa di kota. Kalau dalam konteks ini di Jabodetabek saya rasa ya. Umumnya ya karena memang ditemukan ini cukup banyak bentuknya fiber, dia berasal dari abrasi pakaian. Karena pakaian kita ini sebagian besar sekarang adalah apa namanya polimer sintetis. Kemudian ada juga memang berasal dari pembakaran terbuka sampah plastik itu sendiri, kemudian dari degradasi plastik yang ada di lingkungan sehingga dia bisa ke udara. Bahkan dari hasil penelitian kami itu mikroplastik yang terdeteksi pada yang ditemukan dari air hujan itu memang berasal dari ban kendaraan, dari gesekannya seperti itu. Jadi memang karena dia itu bentuknya ringan dan kemudian halus, dia lebih mudah terbawa angin, kemudian naik ke udara, ke atmosfer, lalu turun kembali bersama hujan. Oke, Pak Reza, apa sih dampak dari adanya mikroplastik dalam hujan ini, Pak? Apakah ada dampak yang signifikan dan berbahaya bagi masyarakat? Baik, untuk mikroplastik sendiri dampaknya seperti apa? Kalau kita bisa lihat ya, mikroplastik kan ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari debu gitu. Nah, dia itu lebih mudah terhirup, bahkan udara yang kita hirup sekarang ini kan memang mengandung mikroplastik kalau berdasarkan dari hasil penelitian kami, atau bahkan secara tidak sengaja kita ngomong aja dia bisa tertelan tanpa disadari gitu. Nah, dalam tubuh manusia dan hewan ini, si mikroplastik ini bisa memicu namanya stres oksidatif atau bisa kalau misalnya memang terlalu banyak sampai mengganggu itu bisa sampai memberikan dampak peradangan pada jaringan yang ada di tubuh gitu. Termasuk kalau misalnya jumlahnya terlalu tinggi, dia bisa mengakibatkan gangguan metabolik kalau paparannya itu terus berulang dalam jangka panjang. Nah, si mikroplastik ini sendiri karena memang dari awal sudah diciptakan sedemikian rupa, dia memiliki bahan aditif. Mungkin kalau yang terkenal itu BPA, BPS, kemudian petalat. Mm-mm. Dia ini akan bisa lepas karena dia ini sifatnya menempel. Nah, di sisi lain, dia bisa menjadi media pembawa bahan kimia berbahaya, mau itu logam berat atau persisten organik polutan, kemudian pestisida dan lain-lain. Kemudian nanti yang dia itu bisa menempel di permukaannya gitu. Nah, karena dia ini hanya menempel saja, dia bisa lepas lagi. Nah, pertama kalau misalnya tadi kan dia dampak kepada manusia dan hewan itu kan bisa panjang gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita melihatnya dari sisi lingkungan yang memang lebih Mm. luas, si mikroplastik kalau misalnya dia sudah ada di udara kemudian bercampur jatuh dari atmosfer ke hujan, dia bisa masuk ke tanah. Nah, kemudian masuk ke air permukaan, ke sungai, dan akhirnya ke laut gitu. Yang ujung-ujungnya, mikroplastik ini dia bisa menambah beban pencemaran dan berpotensi mempengaruhi kesuburan tanah serta sampai ke air minum masyarakat. Jadi ada di air, ada di tanaman, ada di makanan, ada di udara gitu. Memang kalau di Indonesia sendiri memang risetnya ini masih sedikit gitu. Kita masih belum bisa memberikan menentukan ini loh dampak jangka panjang itu saat ini gitu. Tapi memang kalau dari penelitian secara global ini sudah cukup kuat bahwa mikroplastik yang ada di udara, di air, di tanah, di makanan itu memang tidak bisa dianggap aman. Seperti itu. Oke, Pak, tadi sudah sekian banyak dampak yang berbahaya yang Bapak sudah jelaskan. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat
dari diri sendiri untuk menghindari adanya mikroplastik ini berkelanjutan ke depannya, Pak? Baik, kalau dari mikroplastik itu sendiri kan, ini kan sudah ditemukan nih, hampir seluruh sampel yang ada di air dan kemudian ada di tanah, sampai bahkan di laut dalam itu sudah ada mengandung mikroplastik dan itu pasti layak diwaspadai kan. Nah, gimana caranya kita mengurangi gitu? Itu harus dari perilaku kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus mengurangi dari sumber emisi mikroplastik itu sendiri. Dalam hal ini adalah kita harus lebih bijak mengkonsumsi produk plastik, terutama plastik sekali pakai. Itu yang pertama, karena kan kita paham lah, itu yang membuat mikroplastik ini lebih banyak tersebar yang ada di lingkungan. Karena kan plastik ini kan dia sedikit demi sedikit akan muncul dari plastik yang besar gitu. Nah, ditambah lagi mikroplastik ini kemungkinan akan jauh lebih besar ketika terjadi pembakaran terbuka. Jadi kalau misalnya tetangga-tetangga kita nih yang memang ada suka pembakaran terbuka, selain itu mengandung dioksin furan dan lain-lain, mikroplastiknya juga lebih mudah tersebar ke udara gitu. Itu yang pertama kalau dari penggunaan sampah plastik sekali pakai. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan, karena dari pakaian itu sekarang banyak yang sintetik polimer, kita harus mengurangi. Jadi memang kita harus menggunakan bahan tekstil yang ramah lingkungan. Dan kita pastikan harus kerjasama dengan industri bahwa industri besar itu harus punya R&D yang baik supaya daya tahan dari pakaian itu lebih bagus. Kemudian tentu karena tadi sumbernya dari ban, salah satunya ban kendaraan, kita harus mengendalikan ban kendaraan, tidak boleh sembarangan rem mendadak dan lain-lain, karena itu akan menjadi sumber mikroplastik yang langsung. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya memang nanti mikroplastik yang ada di udara, kemudian dari air hujan, kita harus melakukan sebenarnya pemantauan rutin, karena sampai sekarang ini belum ada. Penelitian kami termasuk salah satu dari yang 3 atau 5, saya agak sedikit publikasi yang memang menyatakan hal tersebut, dan memang kami akan tetap melakukan hal tersebut gitu ya. Kemudian pengolahan air hujan itu sendiri atau air baku bisa ditingkatkan dengan filtrasi misalnya katakanlah yang berlapis dan koagulasi yang lebih kuat agar partikel mikro bahkan nanoplastik bisa tersaring, jadi nggak langsung masuk ke dalam tubuh. Nah, yang terakhir terkait dengan edukasi sama perubahan perilaku masyarakat itu sendiri, karena tadi sudah disebutkan awalnya kita harus mengurangi membakar sampah, kita harus bisa gunakan produk kalau misalnya yang isi ulang, kemudian yang daur ulang, jadi kita mengurangi sampah plastik gitu. Kemudian kita terus mendorong bahwa ada namanya kurangi konsumsi plastik, kemudian menggunakan ulang, kemudian atau mendaur ulang gitu, karena setiap plastik yang tidak dibuang sembarangan itu akan mengurangi potensi terbentuknya mikroplastik yang ada di lingkungan kita, termasuk yang ada di udara. Seperti itu. Oke, Pak Rezi, satu pertanyaan terakhir. Kalau tadi dari sisi masyarakat, kira-kira ada sarankah untuk pemerintah, kebijakan apa yang harus diambil untuk menanggulangi mikroplastik ini ke depannya, Pak? Baik, kalau untuk dari pemerintahan sendiri kita ketahui ya sekarang memang Indonesia cukup aktif untuk ingin menanggulangi sampah plastik. Tetapi memang sayangnya saat ini aturan regulasinya ini masih belum ada yang cukup tegas. Gitu. Jadi memang kita harus betul-betul memahami bahwa ini loh regulasi di Indonesia ini jangan sembarangan hanya ada regulasi tapi implementasinya gitu yang perlu ditegaskan gitu kan. Jadi dalam hal ini regulasinya itu dibuat lebih tegas, dibuat lebih tepat sasaran, dan kemudian lebih ke arah bisa mempengaruhi norma sosial. Kalau menurut saya seperti itu, karena masyarakat Indonesia itu tingkat sosialnya sangat tinggi. Ketika diberikan hukuman, lebih baik memberikan hukuman norma sosial dibandingkan hukuman yang katakanlah kita bisa sebutkan ada denda 50 juta untuk yang membuang sampah sembarangan. Itu kayaknya sampai sekarang kita belum pernah mendengar pemberian denda sebesar itu kan. Yang bisa kita lakukan mungkin kita bisa meniru dari Korea misalnya katakanlah, atau misalnya dari Jepang. Ini loh ada yang melakukan buang sampah sembarangan, difoto kemudian dipajang. Itu sebenarnya sudah pernah dilakukan di Bandung. Saya agak sedikit lupa, tapi kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, itu kalau misalnya itu bisa kita lakukan, kita bisa menahan laju sampah ini untuk masuk ke dalam lingkungan, dan tentu saja menahan laju sampah plastik untuk tersebar ke lingkungan gitu. Jadi intinya adalah penegakan hukum yang lebih baik dan implementasi hukum itu sendiri yang memang perlu ditegaskan. Tanpa adanya itu, kita nggak akan bisa. Itu bagaikan apa ya? Sesuatu hal yang agak sulit dicapai kalau misalnya memang kita. Jadi memang penegakan hukum itu betul-betul harus dilakukan, dan mudah-mudahan pemerintahan kita yang sekarang lebih tegas kepada pelanggar lingkungan supaya lingkungan kita jauh lebih baik. Oke, Pak Reza, terima kasih banyak untuk penjelasannya mengenai kandungan mikroplastik dalam hujan yang saat ini sedang beredar di media ya, Pak. Selamat malam, Pak Reza. Terima kasih.
Ya, saudara, tadi adalah obrolan kita mengenai kandungan mikroplastik dalam hujan di Jakarta yang sedang viral di media. Nah, kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan lebih lanjut mengenai mikroplastik ini, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan juga subscribe.